Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pemanfaatan media di dalam situasi kelas. Artinya, di dalam tatanan ini, media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tujuan pembelajaran tertentu. Dalam merencanakan pemanfaatan media, pendidik atau guru harus melihat tujuan yang akan dicapai. Setelah itu, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pemanfaatan media di luar situasi kelas. Di dalam hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemanfaatan secara bebas, artinya disesuaikan dengan kebutuhan perorangan atau masing-masing. Yang kedua yaitu secara terkontrol, artinya media digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media secara perorangan, kelompok, atau massal. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media di dalam pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu media berbasis internet. Yang kedua yaitu media berbasis visual, yang ketiga yaitu media berbasis audiovisual, yang keempat yaitu media kombinasi slide atau suara, yang kelima yaitu berbasis komputer, dan yang terakhir yaitu multimedia berbasis komputer dan interaktif video. Lebih jelasnya lagi akan dipaparkan oleh Saudari Pratiwi Esi Lestari. Adapun macam-macam media pembelajaran, yaitu diantaranya ada media berbasis visual. Media berbasis visual ini hanya mengandalkan penglihatan dari mata peserta didik. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan visual dan grafik. Adapun contoh dari media berbasis visual ini yaitu seperti dari media cetak seperti buku, modul, lalu jurnal, peta maupun poster. Dan ada media berbasis audio visual. Nah, ini tuh media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran melibatkan pendengaran maupun penglihatan sekaligus dalam suatu kegiatan proses pembelajaran. Bentuk media pembelajaran yang murah, terjangkau dapat menampilkan pesan yang bisa memotivasi peserta didik. Contohnya itu seperti film, program TV, dan yang lain-lainnya. Kombinasi slide dan suara merupakan jenis sistem multimedia yang paling mudah digunakan atau diproduksi. Media ini dapat digunakan untuk berbagai jenis tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar guna untuk menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Media berbasis komputer merupakan komputer dapat digunakan di sekolah tidak hanya sebagai alat mempermudah administrasi, namun juga mempermudah pembelajaran seperti tutorial, simulasi, dan permainan. Multimedia berbasis komputer dan interaktif video. Informasi yang disajikan melalui multimedia dapat berbentuk dokumen hidup, dapat dilihat di layar monitor, atau ketika diproyeksikan ke layar lebar melalui overhead proyektor, dapat didengar suara dan gerakannya. Kemudian media berbasis internet atau online. Pemanfaatan media online sebagai media pembelajaran mengkondisikan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Dengan adanya pembelajaran yang memanfaatkan media online dapat menjadikan pembelajaran yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemanfaatan media. Strategi pemanfaatan media terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu persiapan sebelum menggunakan media. Artinya, sebelum membuat media, kita harus melihat buku, petunjuk, dan bahan ajar agar media tersebut sesuai dengan materi yang diajarkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua itu kegiatan selama menggunakan media.
Artinya, selama menggunakan media, kita harus menjaga ketenangan sesuai dengan petunjuk awal yang sebelumnya sudah kita rencanakan. Yang ketiga, kegiatan tindak lanjut. Artinya, setelah menggunakan media, apakah media yang kita gunakan itu mencapai tujuan pembelajaran dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Perkenalkan, saya Selaza Asila dengan NPM 0371171126 akan memberikan kesimpulannya. Baik, kemudian kesimpulannya, media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerimanya. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan sederhana dan bisa berupa juga media kompleks. Tetapi yang terpenting adalah media dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, sehingga siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembelajarannya. Kemudian, sebagai alat bantu pendidik, media tentu saja seharusnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Pendidik dapat dilihat dari jenis dan bentuknya, serta sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diberikan. Dalam hal ini, terdapat beberapa pemanfaatan media pembelajaran, seperti pemanfaatan media belajar dalam situasi kelas atau classroom setting, dan pemanfaatan media di dalam luar kelas. Adapun media yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. Pertama, media berbasis visual. Kemudian, media berbasis audio. Kemudian, media berbasis kombinasi slide dan suara. Kemudian, media berbasis komputer. Dan kemudian, multimedia berbasis komputer dan impresif video dan media berbasis internet. Hal-hal yang harus diperhatikan dan pemanfaatan media diantaranya persiapan sebelum menggunakan media dan kegiatan dalam kegiatan tindak lanjut. Karena pada dasarnya media sudah disediakan untuk kita gunakan sebaik mungkin agar siswa dapat lebih banyak belajar lagi menggunakan media terbaru. Sekian, terima kasih.